Kisah Maya Estianty jilid kedua. Nah, Riri Virus. Halo. Hai, Riri Virus yang kemudian berganti. Kalau dulu aku ada nama Maya Ahmad, jadi Maya Estianty. Kalau sini Riri Virus menjadi Eri Fitria. Eri Fitria. Gimana rasanya diselingkuhin? Nano. Rasanya luar biasa. Nggak bisa diungkapin sih, Bun. Sakitnya kayak gimana tuh? Sakitnya, kalau dibilang sakit udah kayak mati rasa kali ya. Karena Pertama kali kamu tahu peristiwa yang tadinya belum tahu, tiba-tiba kamu tahu ada peristiwa yang, hah? iya, karena aku pacaran sama beliau, sama mantan itu lama banget. Dan kita nggak pernah ada kata putus gitu. Nggak pernah ada, apalagi selingkuh gitu. Putus aja nggak. Ya, jadi kayak pas tahu. Berapa tahun? 8 tahun pacaran ya? Iya, pacaran 8 tahun. Terus saat pernikahan ada peristiwa kayak gitu, aduh, benar-benar gimana ya, sakit banget ya, nggak bisa diungkapin deh pokoknya. Sempet kalau dulu kan aku kan nggak bisa makan 6 hari, terkapar 6 hari di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Sama aku tuh sampai, karena kan pas tahu itu aku nggak langsung ngasih tahu orang tua, beberapa bulan baru orang tua tahu sendiri bahkan. Karena dari hari ke hari tuh aku kayak beda banget gitu di rumah tuh, nggak ceria, terus kok makin kurus gitu. Jadi selama 6 hari kayaknya deh aku turun 6 kilo, nggak makan apa-apa. Hah? 6 kilo? Wow, itu banyak loh itu tuh. Aku nggak makan apa-apa, benar-benar nggak nafsu. Apa yang ada di pikiran kamu hari itu? Marah sama Tuhan? Atau mungkin marah menyalahkan diri sendiri? Iya, mungkin kalau dibilang marah ya manusiawi ya, Bu. Iya. Karena nggak pernah ngerasain kayak gitu sebelumnya. Jadi kenapa harus gue gitu? Kenapa harus gue? Kok bisa gitu? Terus gue harus kayak gimana? Bingung sendiri gitu. Apa yang harus aku lakuin gitu buat kedepannya? Terus kayak udah nggak punya kehidupan aja gitu. Ya gitu deh pokoknya. Tapi kan sekarang udah lewat ya. Ya alhamdulillah sekarang udah lega lah gitu. Udah punya masa depan karena ada anak-anak, kan aku harus tetap nunjukin ke anak-anak kalau aku nggak ya bahagia gitu. Gitu aja sih. Tahu dari mana kamu bahwa ternyata, sorry bukan mau ngerumpi, tapi maksudnya pada saat kita flashback cerita masa lalu ya, bahwa emang banyak banget, Bun, sebenarnya yang DM, yang tanya mana buktinya, tahu dari mana gitu. Karena kan ya orang kan, netizen kan keponya tuh sampai ke dalam-dalam ya, Bun. Kayak selingkuh, mana buktinya gitu. Lu apalagi kayak jangan fitnah gitu kan. Aku emang sebenarnya nggak pengen gitu ngumbar-ngumbar ke media kan, tapi yang namanya orang di sekeliling aku tuh pada gemes gitu ya, sayang ke aku. Jangan diem aja gitu, kalau emang bener ini tunjukin lah ke orang kalau emang dia ada main apa-apa. Yang bongkar itu kan juga bukan aku kan, makanya booming di media itu bukan aku yang bongkar. Iya, gitu. kamu kan susah banget dikejar waktu itu untuk ngobrol ya. Iya, banyak banget. Itu media tahu dari mana ya? Sosial media, dari Instagram sih awalnya. Oke. Dari satu orang tuh akhirnya kesebar gitu aja. Nah, pada saat kamu tahu ada peristiwa yang perselingkuhan, kamu menyangka nggak bahwa ternyata orang terdekat ternyata yang ibaratnya ibaratnya menyakiti lah gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita bisa bilang peristiwanya tuh, semua peristiwa itu tidak mungkin lepas daripada izin dari Allah. Peristiwa itu kan yang menghadirkan semuanya kan Tuhan ya. Iya, nggak nyangka sih. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka. Sampai aku tanya teman-teman, sebelum nanya ke mantan suami itu aku nggak langsung lu sama dia kayak gini gitu, enggak. Aku tanya orang-orang sekeliling, lingkungan dia dulu, ini dia sama dia gimana sih hubungannya, deket apa enggak gitu, mastiin dulu lah, nggak mau langsung nembak gitu, nggak mau langsung marah. Dan aku negornya pun baik-baik gitu ke mantan suami, beneran gitu. Dan alhamdulillah, maksudnya mantan suami aku itu bener orang yang nggak pernah bohong gitu. Kalau emang suka ya suka gitu. Dia nggak menyangkal. Jadi dia nggak nyangkal ya. Dan kamu nggak nyangka juga ternyata adalah orang terdekat ya. Iya. Tapi hubungannya sekarang udah enggak ya? Sama siapa? Sama yang perempuan maksudnya. Dulu apa sekarang? Sekarang. Kalau sekarang enggak. Lebih baik enggak ya? Ini aku mau tekankan pemirsa, bahwa banyak yang bilang bahwa misalnya kadang-kadang kenapa sih hubungannya nggak baik-baik aja gitu kan?
Rasulullah tuh pernah loh, dia bertemu dengan pembunuh pamannya, dia pun memaafkan. Nah, memaafkan iya, tapi apakah bertemu, Rasulullah pun tidak menemui pembunuh pamannya. Jadi aku rasa nggak ada masalah kalau seandainya kita sih memaafkan ya kan, tapi kalau mau kenal lagi ya lebih baik nggak usah, daripada kita ketemu mukanya energi kita negatif, nggak usah gitu. Bener, Ya kan? Iya. Jadi jangan bilang, oh ini bisa berbaikan, kenapa lo enggak gitu kan. Kalau menurut kita berdua kayaknya kita memaafkan ya, tapi nggak perlu untuk main lagi gitu kan. Boleh dong, Rasulullah aja boleh kok, nggak perlu main dengan pembunuh pamannya gitu kan. Ada contohnya, kenapa kita mesti harus ngikutin yang nggak biasa juga gitu. Saya nyotam bunda juga deh.